Arab Saudi mulai turun gunung untuk menghancurkan kekuasaan Israel atas Gaza. Negeri minyak diketahui baru saja memberikan kecaman resmi kepada negeri Zionis. Di lain sisi, Israel juga makin tenggelam karena akrabnya hubungan Yaman dan Amerika. Saat ini negeri susu disebut harus berjuang sendirian menghadapi para pembela Palestina yang semakin solid. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Respon serius Arab Saudi, rencana Israel taklukkan Gaza. Israel masih ngotot dengan rencananya mengambil alih jalur Gaza. Hal ini dibuktikan dengan keberingasan negeri Zionis yang terus memberikan gempuran. Terhitung sudah lebih dari 100.000 ton bom yang dilepas militer Israel. Padahal agresi yang mereka lakukan belum genap 2 tahun dan baru berjalan 19 bulan. Akibat serangan membabi buta tersebut, setidaknya 62.000 nyawa tak berdosa menjadi korban. Bahkan, kantor media pemerintah Gaza melaporkan adanya 10.000 orang yang belum berhasil ditemukan. Orang-orang tersebut dikabarkan masih tertimpa puing-puing dan reruntuhan bangunan. Gak heran gempuran Israel ini memang sudah menghancurkan sejumlah fasilitas penting. Sebut saja 564 sekolah yang hancur lebur karena kekejian Zionis. Selain itu, lebih dari 800 tempat ibadah termasuk masjid dan gereja turut menjadi korban. Melihat kekejaman tersebut, dunia internasional gak mau diam begitu saja. Arab Saudi bahkan langsung mengecam keras tindakan semena-mena rezim Benjamin Netanyahu. Negeri minyak marah besar dengan rencana gak terpuji pejabat 75 tahun itu. Pasalnya Netanyahu disebut ingin memperluas jangkauan serangan ke seluruh wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel ini juga dikabarkan masih berambisi memindahkan para warga. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengosongkan dan menguasai Gaza sepenuhnya. Arab Saudi yang gak terima langsung melayangkan penolakan tegas. Melalui Kementerian Luar Negerinya, mereka menyebut Israel telah melangkahi hukum internasional. Arab Saudi dengan tegas menolak pengumuman otoritas pendudukan Israel tentang serangan dan kendali atas jalur Gaza dan wilayah-wilayah Palestina. Ditinggal Amerika Serikat yang sibuk gencatan senjata. Israel semakin terpojok dengan ulah Amerika Serikat yang berpaling dari Tel Aviv. Bagaimana tidak, Paman Sam dikabarkan sudah mencapai kesepakatan berdamai dengan Houthi. Kedua pihak dikabarkan gak akan menyerang satu sama lain. Paman Sam bahkan dikabarkan bakal melindungi Houthi dari serangan Israel. Pasalnya, Israel tidak dilibatkan dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Houthi. Negeri Zionis bahkan diabaikan Donald Trump karena dianggap telah memanipulasi dirinya. Gak heran Donald Trump mengaku bakal menjamin keamanan Houthi. Mereka tak mau berperang dengan kami, dan kami akan menghormati itu, dan kami akan menghentikan pengeboman, dan kami akan mempercayai perkataan mereka, ujar Trump. Trump bahkan dikabarkan rela menjilat-jilat Houthi demi mencapai kesepakatan tersebut. Politikus 78 ini mengaku kagum dengan keberanian para pejuang asal Yaman tersebut. Mereka telah dihantam dengan sangat keras, tetapi mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi serangan dan mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa, puji Trump. Bukannya terpukau, Houthi justru memberi ultimatum kepada politikus Partai Republik tersebut. Mereka mendesak Paman Sam menghentikan pengiriman logistik ke negeri Zionis. Posisi komprehensif kami dalam mendukung rakyat Palestina sudah jelas. Kami akan melakukan serangan jauh ke wilayah Palestina yang diduduki atau dengan memblokir kapal-kapal yang mendukung Israel, tegas Abdul Malik Al-Houthi. Gak heran Trump dikabarkan siap mengabulkan permintaan khusus dari Houthi. Balas dendam, Yaman rencana serang Israel. Mundurnya Amerika Serikat dari kubu Israel justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya situasi ini bisa dimanfaatkan Houthi untuk melancarkan serangan dengan bebas. Terlebih lagi milisi Yaman tersebut masih menyimpan dendam kesumat kepada Israel. Negara mayoritas Yahudi itu baru saja membombardir negeri Bukit Pasir dengan belasan serangan udara. Akibatnya pelabuhan Hodeidah di Yaman Selatan harus porak-poranda. Anehnya, Israel malah menuduh fasilitas tersebut sebagai tempat penyimpanan senjata milik organisasi radikal.
Serangan serupa turut menyasar sejumlah kawasan lainnya termasuk ibu kota Sanaa. Menurut laporan otoritas setempat, puluhan orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terluka hebat. Selain itu, pemerintah Yaman juga mencurigai Israel telah main belakang dengan Amerika Serikat. Serangan ini disebut sebagai operasi gabungan kedua negara untuk menjatuhkan Yaman. Alhasil siasat licik duo sejoli itu langsung menyulut amarah besar dari Houthi. Kelompok perlawanan ini terus berupaya melancarkan serangan gila-gilaan kepada negeri Zionis. Terbaru, mereka berhasil menggempur Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Hantaman rudal balistik Houthi berserang tepat di dekat area parkir pesawat dan terminal penumpang. Usut punya usut, serangan ini diklaim sebagai bentuk pembalasan Houthi. Pasalnya mereka nggak terima karena bandara Sanaa turut hancur saat digempur Israel. Bahkan Houthi mengaku belum puas dan akan terus melakukan teror besar-besaran kepada musuhnya. Kami akan mengupayakan blokade menyeluruh terhadap Israel. Kami turut menghimbau seluruh maskapai internasional agar tidak terbang ke Bandara Ben Gurion demi keselamatan kalian sendiri, ujar juru bicara Houthi Yahya Saree. Dapatkan berbagai macam pilihan kaos. Hanya dengan 100.000 kamu sudah bisa dapat 6 kaos. Cek linknya di bawah ini. Ancaman serangan Iran. Iran lagi dan lagi terus menekan dan menebar peringatan keras kepada Israel. Negeri para mullah dikabarkan siap menjadi garda terdepan dalam melawan kekejian Tel Aviv. Pasalnya, Mejan Muhammad Salami menyebut Iran siap meratakan Israel dengan tanah. Ini adalah peringatan serius bagi otoritas Zionis. Jika Anda membuat kesalahan sekecil apapun, kami akan membuka gerbang neraka untuk Anda, tegas Kepala Korps Garda Revolusi Iran tersebut. Alhasil Israel kocar-kacir dan merasa terpojok dan ultimatum tersebut. Pasalnya Israel Quds meminta Iran untuk tak melanjutkan aksinya. Israel harus mampu mempertahankan dirinya terhadap ancaman apapun dan terhadap musuh apapun. Siapapun yang menyerang kita akan mendapat pukulan telak, tegas Menhan Israel tersebut. Padahal Israel diprediksi bakal babak belur jika nekat menghadapi Iran sendirian. Bagaimana tidak, negeri para mullah punya sejumlah pejuang yang membuat Israel kerepotan. Pasalnya, poros perlawanan seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah sudah pasti membantu Iran. Belum lagi Teheran juga mendapat backingan negara-negara besar. Pasalnya, Rusia menyebut Iran adalah sekutu Rusia di Timur Tengah. Iran merupakan mitra kami, sekutu kami yang dengannya kami memiliki hubungan yang sangat berkembang dan beragam, tegas Dmitry Peskov. Gak heran Iran semakin diuntungkan jika mereka akan turun gunung menyerang Israel. Dapatkan kaos dengan desain menarik dari Otski yang memiliki berbagai varian warna yang memanjakan mata. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita bersatunya Timur Tengah melawan Israel yang semakin terpojok. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?